bisa diserang balik gitu kepada ya kalau mereka menganggap ahli kitab sekarang atau orang-orang Kristen sekarang mengatakan mereka dirinya ahli kitab, mereka bisa kena batunya ini. Ya. Mereka tidak dipandang beragama kata Allah sebelum mereka menegakkan hukum Taurat, hukum Injil dan Al-Qur'an. Kalau boleh saya katakan, justru umat Islamlah yang lebih Kristen dari orang Kristen sendiri. Ya. Nah, justru umat Islamlah yang telah melaksanakan apa yang dituangkan di dalam Alkitab ini. Salam Alechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, mari kita menanggapin seorang Muslim. Sebenarnya ini masih pemula ya, channel baru gitu. Subscribernya pun belum seberapa, belum sampai 1000, ada sekitar 500 subscriber. Mencoba-coba teman-teman sekalian untuk menyudutkan iman Kristen dan menyerang almarhum Pak Pendeta Junaidi Salat ya, orang Betawi gitu ya. Teman-teman sekalian, tentu saja khutbah-khutbahnya dan pengajarannya itu sangat ditakuti ya oleh saudara-saudari kita yang di seberang, di mana mereka tergugat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Junaidi, karena dia ini bukan orang sembarangan, orang yang paham kitab suci. Nah teman-teman sekalian, kita akan menanggapi satu hal bahwa katanya orang-orang Kristen itu akan kena batunya karena orang Kristen itu tidak beriman kepada Al-Quran, hanya kepada Taurat, Jabur dan Injil. Sementara di Al-Quran tidak gitu ya. Oleh karenanya kita dengarkan dulu apa yang disampaikannya berikut ini. Bisa diserang balik gitu kepada ya kalau mereka menganggap ahli kitab sekarang atau orang-orang Kristen sekarang mengatakan mereka dirinya ahli kitab, mereka bisa kena batunya ini. Ya. Mereka tidak dipandang beragama kata Allah sebelum mereka menegakkan hukum Taurat, hukum Injil dan Al-Qur'an. Ya. Nah itu. Tapi Junaidi Salat ini, pendeta Junaidi Salat yang sudah almarhum ini, dia memotong sampai Taurat dan Injil saja. Kata-kata Al-Qur'annya tidak dipakai. Ya, ini tidak diambil sama dia. Inilah letak kecurangannya. Ketidakjujurannya tuh di situ. Ya, itu yang pertama poinnya. Kemudian yang kedua saudara, dia mengatakan kalian tidak dipandang beragama kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil. Saya paham maksudnya. Umat Islam, dia mau menyerang umat Islam. Kalau mau beragama yang benar dan agamanya diakui, mereka harusnya menegakkan Taurat dan Injil, menerima Taurat dan Injil. Mungkin ini yang maksud mereka itu, menerima perjanjian lama dan perjanjian baru yang bersumber dari Taurat dan Injil. Jangan khawatir, nah ini jawaban saya, jangan khawatir. Kalau kita amati baik-baik saudara, justru umat Islam yang telah melaksanakan dan telah mengamalkan isi dari Taurat dan Injil ini, perjanjian lama dan perjanjian baru ini. Kalau boleh saya katakan, justru umat Islamlah yang lebih Kristen dari orang Kristen sendiri. Ya, nah, justru umat Islamlah yang telah melaksanakan apa yang dituangkan di dalam Alkitab ini, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Oke, teman-teman sekalian, itulah narasinya ya. Kita potong dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Di mana di sini dia katakan bahwasanya orang-orang Islam itu lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Dan inilah narasi-narasi yang selalu dibangun oleh mereka. Kalau tadi dia mengatakan bahwa Bapak Pendeta almarhum ya Junaidi Salat curang, tidak jujur ya dalam mengutip sebuah ayat, ya, maka kalau kita menganalisis kembali apa yang disampaikannya barusan, justru merekalah yang curang. Kenapa? Karena
selalu selama ini dituduhkan bahwa Alkitab, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil, sudah dipalsukan. Sudah tidak ada lagi manuskrip daripada kitab suci Kristen itu tidak ada. Ya, Alkitab itu palsu semua. Ayat-ayat palsu semua. Ini yang mereka selalu sampaikan. Jadi kalau dia bilang orang Kristen kena batunya karena kita tidak beriman kepada Al-Quran, dia salah sekali. Karena orang Kristen itu tidak menerima Al-Quran dan Nabi Muhammad dan juga Allah. Jadi gak mungkin kami beriman dengan itu. Nah kalau dia mengutip ayat Al-Qurannya tadi, bahwasanya kami tidak dipandang orang beragama jika kami tidak beriman kepada Al-Quran. Wih, Anda harus ngaca dulu, agamamu muncul di abad keberapa? Kekristenan sudah ada sebelum agamamu ada. Sudah terbentuk, orang Kristen sudah dianggap orang beragama terlebih dahulu, barulah muncul agamamu yang memutarbalikkan isi daripada Alkitab. Di mana diputar-balikannya? Ya, saya kasih contoh tentang kelahiran daripada Yesus Kristus. Ya, di Alkitab lahir di kandang domba di Bethlehem. Di mana di Al-Quran? Di bawah pohon kurma. Kemudian, apa lagi yang diputar-balikan? Soal orang tua daripada Yesus Kristus. Di Al-Quran orang tuanya Maryam, ibunya. Di Alkitab itu Maria, bukan saudara Harun. Karena berbeda zaman antara Maryam dengan Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan Maria, ibunda Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, ya, yang banyak lagi yang mereka artinya berbeda daripada agama Kristen sebelumnya. Padahal katanya mereka beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil, tapi diputarbalikkan semua. Tentang penyaliban, kematian ya daripada Yesus Kristus. Mereka katakan tidak mati disalib tapi diserupakan. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Orang lain, muridnya, ada yang menuduh Yudas Iskariot, ada juga yang menuduh Yohanes, murid yang paling muda, dan lain-lain. Ya, ini yang saya mau katakan teman-teman sekalian, yang mengganggu kekristenan sebenarnya adalah umat Islam itu sendiri. Nah kalau kita bicara mengenai antikristus, ya antikristus itu ya seperti Bapak tadi, menolak ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Katanya beriman kepada Injil, tapi dihina-hina itu Injil. Katakan sudah palsu lah, sudah karangan manusia lah, gitu. Ini yang mereka selalu suarakan. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau ada yang mengatakan seperti narasinya tadi itu, mereka lebih Kristen daripada orang-orang Kristen, itu omong kosong. Ya, itu omong kosong semua. Mereka melanggar semua kok. Islam melanggar apa yang disampaikan di dalam hukum Taurat, Zabur dan Injil. Apalagi Injil yang melarang poligami. Tidak boleh bercerai. Dilarang semua. Ya, jadi banyak sekali yang merupakan aturan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu dilanggar oleh umat Islam. Jadi ini sekali lagi omong kosong jika dia berkata bahwasanya orang-orang Islam lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Baik, teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan dulu untuk mendengarkan apa yang disampaikannya berikut ini. Pertanyaannya mungkin apa buktinya? Nah, begitu. Apa buktinya gitu? Kebetulan saya menulis buku. Nah, ini ya. Judulnya adalah Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran. Nah, ini di sini saya tuangkan, saya beri keterangan dan penjelasan berdasarkan Alkitab, berdasarkan Al-Quran dan Alkitab, ratusan ayat-ayat Alkitab. Ratusan ayat-ayat Bible ini saya pergunakan untuk membuktikan umat Islam lah yang telah melaksanakan ajaran Taurat dan Injil. Justru umat Kristen, kalian punya ini tapi tidak melaksanakan ini. Kalian yang punya ini, Alkitab ini, tapi tidak menjalankan syariatnya. Apa buktinya? Ya, saya banyak buktinya di sini saya tuangkan di dalam buku yang berjudul Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran ini, ya.
Ya, teman-teman sekalian, itulah lanjutan dari apa yang disampaikannya ya. Dan kita sudah dengarkan bersama bahwa mereka lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Orang Kristen punya Alkitab, ya Bible katanya, tapi tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Bible. Apa yang tidak dilakukan oleh orang Kristen, teman-teman sekalian? Kita lakukan semua. 10 hukum Taurat kita melakukan semua. Malahan di 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Musa itu sudah disimpulkan dalam 2 hal oleh Tuhan Yesus Kristus. Yaitu, mari kita melihat dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Firman Tuhan katakan begini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, termasuk kitab Jabur tadi. Teman-teman sekalian, Yesus Kristus sudah menyimpulkan dalam 2 hal ini untuk kita gampang mengingatnya. Karena kalau kita mengasihi Tuhan Allah, maka kita pasti akan melakukan hukum yang pertama. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, di dalam Keluaran pasal 20 teman-teman sekalian, di situ tertulis 10 hukum Taurat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Jadi dari hukum yang pertama sampai hukum keempat, kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, jiwa kita, segenap akal budi kita, maka kita akan melakukan keempat hal itu. Kemudian hukum yang pertama dan yang terutama, hukum yang sama adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan oleh orang Kristen dilakukan semua teman-teman sekalian, dan terbukti sampai pada hari ini. Jangan jauh-jauh buktinya, jangan melalui buku yang disampaikannya. Kita lihat realitanya. Di manakah orang Kristen ada bom masjid di Indonesia ini? Di manakah ada orang Kristen yang demo di jalan-jalanan? Di manakah orang Kristen ya yang teriak-teriak demi nama Tuhan Yesus Kristus ya untuk melakukan sebuah kekacauan, tolak ibadah, hancurkan rumah ibadah? Tidak ada kan? Itu bukti real aja. Jangan jauh-jauh dengan buku yang kau tulis. Kemudian teman-teman sekalian, ingat, ketika kita menaruh kasih kepada sesama kita, maka kita akan melakukan ya hukum Taurat lagi. Hormatilah ayah dan ibu. Kalau kita mengasihi sesama kita manusia sama seperti diri kita, bapa mama kita itu adalah manusia. Kita pasti akan mengasihi mereka. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, jangan mencuri, jangan berzina. Semuanya itu akan kita lakukan. Jangan membunuh. Kalau kita mengasihi sama kita, kita tidak akan membunuhnya. Jangan mengingini ya harta sesamamu. Baik itu anaknya perempuan, anaknya laki-laki, budaknya perempuan, budaknya laki-laki. Hartanya ini dan itu dan segala macam. Jangan kau menginginkan itu. Kalau kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, maka tentu saja kita akan melakukan 10 hukum Taurat itu. Kasih Tuhan Allah dan kasih sama kita 10 hukum Taurat pasti kita akan lakukan. Yang terakhir, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi jelas teman-teman sekalian. Jadi apa yang disampaikan oleh siapa namanya? Saya lupa namanya teman-teman sekalian. Ada di channelnya, nama channelnya. Tapi yang jelas tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan-tuduhan ngawur gitu ya. Dan juga terlalu bombastis sekali bahwa orang-orang Islam lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Kalau begitu, maka Anda harus mentuhankan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda menjadi seorang Kristen, Anda harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ya, itu kalau Anda katakan Kristen loh. Kalau Anda lebih Kristen. Nah, justru saat ini saya anggap Anda sebagai anti-Kristus. Sekali lagi, Anda sebagai anti-Kristus. Ya, silakan artikan sendiri anti-Kristus seperti apa.
Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.